Saudaraku, mari kita siapkan hati kita untuk bersama-sama mendengar sabda Tuhan. Kita mohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa, kalau pada saat ini kami diperkenankan untuk bersama mendengar sabda-Mu. Urapilah kami semua Bapa, agar kami dimampukan untuk meyakini akan kebenaran sabda-Mu, dan kami senantiasa hidup dalam terang sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Bacaan pada saat ini diambil dari Injil Matius pasal 21 ayat 23 sampai 32. Injil Matius pasal 21 ayat 23 sampai 32. Lembaga Alkitab Indonesia memberi perikop pada ayat 23 sampai 27 ini dalam tema pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Dan di ayat 28 sampai 32 diberi judul perumpamaan tentang dua orang anak. Yang demikian. Lalu Yesus masuk ke bait Allah. Dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Dilanjutkan ayat 28 sampai 32. "Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa.' Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Aku tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudaraku, saya memberi tema renungan pada saat ini adalah kesombongan iman. Kesombongan iman. Saudaraku, kalau kita melihat iklan, selalu memakai artis-artis terkenal. Harapannya
produk yang diiklankan itu dipercaya oleh konsumen bahwa produk itu baik, produk itu bagus. Karena yang mengiklankan adalah orang-orang yang sudah mereka kenal. Ini biasa, saudara, dalam kehidupan kita. Ketika kita akan mendengar seseorang berbicara, biasanya kita bertanya terlebih dahulu, siapa sih dia? Oh, kalau dia adalah orang yang bisa kita percaya, maka omongan apapun akan kita terima. Tetapi ketika kita bertanya, siapa sih dia? Oh, dia itu bukan siapa-siapa. Tanpa sadar, spontan, lalu kita meragukan apa yang akan dikatakan orang tersebut. Dan itu juga terjadi dalam kehidupan gereja. Seringkali ketika ada usulan, ketika ada ide, kita selalu bertanya, itu ide usulan dari siapa? Oh, kalau itu ide usulan dari orang-orang yang sudah kita kenal, orang-orang hebat di gereja, oh pasti baik. Tapi ketika kita, idenya siapa sih? Dia bukan siapa-siapa, dia warga biasa, dia tidak tahu apa-apa. Belum-belum kita sudah menganggap bahwa idenya tidak baik. Dalam bacaan kita ini kita bisa melihat bagaimana pola iman yang seperti itu terjadi. Disebutkan di sini dalam kisah ini imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi bertanya, sebenarnya otoritas itu dari mana? Ketika Yesus berkhotbah, ketika Yesus menyembuhkan, ketika Tuhan Yesus mengadakan mujizat, yang ditanyakan otoritasnya dari mana? Artinya sebenarnya mereka sedang meragukan Tuhan Yesus. Jangan-jangan apa yang diomongkan, apa yang dilakukan ini bukan berasal dari Allah. Ini menunjukkan sikap kesombongan. Menempatkan bahwa dirinya lebih berhak, lebih baik, lebih punya otoritas dibanding orang lain. Dan ini biasanya menimbulkan yang namanya kecurigaan terhadap orang lain. Apa sih maksud orang itu kok melakukan itu? Tujuannya apa? Jangan-jangan akan merendahkan kita. Jangan-jangan akan membuat orang lain tidak percaya kepada kita. Sehingga model keimanan yang seperti ini adalah model keimanan yang tertutup, yang sulit untuk menerima bahkan kebaikan atau kelebihan orang lain. Dan melihat hal seperti ini Tuhan Yesus ingin memberikan pengajaran khusus. Tuhan Yesus tidak menjawab dari mana otoritas atau kuasa itu. Tetapi Tuhan Yesus memberi ruang bagi mereka, memberi waktu kepada mereka untuk berefleksi dengan memberikan sebuah pertanyaan. Silahkan jawab, Yohanes Pembaptis itu berkarya, otoritasnya dari mana? Sebenarnya Tuhan Yesus ingin memberi ruang, memberi kesempatan, memberi waktu bagi mereka untuk merenung. Apa yang mereka ingin jawab. Mereka pada tingkat kesulitan. Kalau menjawab dari surga, kenapa tidak percaya? Tetapi kalau menjawab bukan dari surga, maka bisa dibayangkan banyak orang yang sudah terlanjur percaya menjadi pengikut Yohanes Pembaptis akan marah ketika dikatakan bahwa baptisan itu bukan dari surga, dari Allah. Dan melihat hal ini, ketika orang-orang ini menjawab tidak tahu, Tuhan Yesus menegur mereka dengan keras melalui perumpamaan. Ada dua orang anak. Anak yang pertama yang sulung, tentu dalam tradisi Israel yang sulung ini punya hak khusus, dipanggil pertama untuk berkarya di kebun anggur. Dan luar biasa jawabannya iya. Tetapi yang terjadi apa? Yang terjadi tidak melakukan pekerjaan itu. Dan anak yang kedua diberi kesempatan dan jawabnya tidak. Tetapi selang beberapa waktu anak yang kedua ini sadar dan akhirnya menerima tugas itu. Pertanyaannya, siapakah dari dua anak ini yang betul-betul menjadi anak yang mengikut kehendak ayahnya?
Mereka sudah tidak bisa lagi mengelak dan menjawab anak yang terakhir atau anak yang kedua. Kesempatan itu dipakai oleh Tuhan Yesus untuk mengingatkan bahwa disinilah letak kesalahan mereka. Mereka hidup dalam kesombongan. Mereka mengaku sebagai anak sulung. Mereka mengaku sebagai umat Allah yang mendapat hak istimewa. Dan mereka menerima itu, tetapi disayangkan mereka tidak bekerja. Tidak melakukan tugas-tugas sebagai anak yang dipercaya oleh Allah. Bahkan akhirnya yang bisa menerima adalah anak yang kedua atau yang terakhir. Tuhan Yesus menyebut para pemungut cukai dan perempuan sundal yang dianggap mereka yang tidak berhak, justru merekalah yang akhirnya disebut sebagai orang-orang yang pertama masuk dalam kerajaan surga. Saudaraku, Tuhan Yesus memang tidak mengatakan masuk atau tidak masuk. Tetapi yang lebih dahulu masuk adalah justru pemungut cukai dan perempuan sundal. Justru mereka-mereka yang betul-betul mau menerima berita itu, tidak hanya diterima tetapi juga dijalani dalam kehidupan mereka, ada perubahan. Itu artinya saya dan Bapak Ibu, saudara, anak-anakku yang dikasihi Tuhan saat ini sedang diingatkan. Jangan-jangan sikap kita seperti imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Merasa sudah dekat dengan Tuhan, kita punya otoritas lebih daripada yang lain. Sehingga apa-apa yang harus terjadi dalam kehidupan bersama itu harus menurut kita. Kalau ada orang lain yang berpendapat yang berbeda, melakukan karya yang lebih bagus, kita malah curiga. Lalu kita mengatakan itu otoritasnya dari mana? Bukankah itu hanya jemaat biasa? Itu kan anaknya si A, si B, si C yang biasa dan seterusnya. Kita lupa bahwa sesungguhnya Tuhan bisa memakai siapapun dalam karya besar, dalam karya penyelamatannya, dalam kehidupan bersama kita. Mari ini menegur kita semua untuk sungguh-sungguh meneliti apakah model keimanan kita ini sudah bergeser menjadi orang-orang yang memiliki kesombongan iman. Mari kita belajar kembali untuk rendah hati, untuk percaya bahwa Tuhan bisa memakai siapapun dalam karya penyelamatan ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.